Assalamualaikum. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di channel Ulda Vyasuti Official. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita belajar, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan menekan tombol subscribe, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Ini materi IPA kelas 9 semester ganjil ya adik-adik ya. Untuk bab pertama ini, yaitu bab sistem reproduksi, kita akan belajar 5 hal utama. Yang pertama adalah pembelahan sel, yaitu peristiwa di mana sel membelah menjadi 2 atau lebih menjadi sel baru. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, struktur fungsi dan organ reproduksi pada perempuan. Tahap yang keempat, yaitu siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan tahap yang kelima atau yang terakhir adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Oke adik-adik, kita lanjut saja ke pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel yaitu peristiwa di mana sel membelah menjadi 2 atau lebih menjadi sel baru. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis, kemudian mitosis, kemudian meiosis. Untuk amitosis contohnya adalah amuba dan bakteri. Sedangkan mitosis adalah pertumbuhan atau regenerasi sel-sel tubuh. Kemudian meiosis dibagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur. Pembelahan amitosis, kita bisa lihat gambarnya ada di samping kiri. Pembelahan amitosis ini adalah pembelahan spontan, di mana sel langsung membelah menjadi 2. Kemudian terjadi pada organisme uniseluler atau bersel satu seperti bakteri, kemudian amuba. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Untuk pembelahan mitosis ini ada 4 tahap. Sebelum ke 4 pembelahan tahap itu ada interfase terlebih dahulu, kemudian ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, kemudian untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Dan dapat terjadi 4 tahap, yaitu pertama tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita bahas satu persatu ya tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama itu ada profase, di mana kromatin memadat dan menebal membentuk kromosom. Kemudian kromosom menggandakan lengannya membentuk sister kromatid. Kemudian sentriol menuju kutub-kutub berlawanan dan membran inti menghilang. Kemudian tahap yang kedua adalah metafase. Di dalam metafase, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Kemudian sentromer terikat pada benang-benang spinol. Kemudian tahap yang ketiga adalah anafase. Anafase ini sister kromatidnya terpisah, lalu masing-masing ditarik oleh benang-benang spindle dan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap yang keempat atau telofase, di mana membran inti terbentuk kembali, kemudian terjadi pemisahan sitoplasma. Yang ketiga ada pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis,
terjadi proses pembentukan sel gamet atau kelamin. Kemudian pembelahan terjadi 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis kedua. Kita lanjut ke meiosis 1. Meiosis 1 dibagi menjadi 4 tahap. Ada profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kita bahas satu-satu. Yang pertama profase 1 ya. Di sini membran inti sudah berubah menjadi bagian kecil atau yang disebut dengan fragmen. Kemudian kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian terjadi pindah silang. Sentrosom membelah dan menuju kutub. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan atau benang spindle. Kemudian metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian sentrosom telah berada di kutub. Selanjutnya anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub. Telofase 1. Membran inti sudah mulai terbentuk kembali. Terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Kita lanjutkan ke meiosis yang kedua, itu ada profase 2, ada metafase 2, ada anafase 2, dan ada telofase 2. Untuk profase 2, sel anakan sifatnya haploid, terbentuk gelondong pembelahan atau benang spinel, kemudian membran sel berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromatid persis berada di tengah-tengah. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan dan siap-siap ditarik oleh sentrosom. Anafase 2. Anafase 2. Selanjutnya telofase 2. Untuk telofase 2 ini sudah terbentuk inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Kemudian kromatid terurai menjadi kromatin dan menghasilkan 4 buah sel anakan yang bersifat haploid. Nah, demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.